Ya, kenapa perlawanan antara Pohang dan juga JDT ini sangat penting untuk Johor Darul Takzim, walaupun sebenarnya JDT ini kalau tak silap sudah dipastikan lolos ya ke 16 besar Liga Juara-Juara Asia ataupun 8 besar Liga Juara-Juara Asia untuk wilayah timur ya. Kenapa penting ya kemenangan tadi itu? Ini akan aku ulas sedikit ya yang ada di kepala aku. Oke. Yang pertama tentu kesempatan untuk lolos ke fase yang lebih jauh ya. Jadi kalau tak silap di 16 besar Liga Juara-Juara Asia ini nantinya peringkat satu akan ketemu peringkat 8 ya, yang lolos kan 8 karena ada dua wilayah nih. Nah, satu ketemu 8, dua ketemu 7, tiga ketemu 6, empat ketemu 5. Nah, sebelum perlawanan ini ya, sebelum hari ini JDT itu ada di peringkat 5 di bawah Guangzhou ya. Tetapi kita tahu perlawanan antara Guangzhou dan Buriram sebelum JDT main itu udah selesai. Hasilnya 2-2 dan Guangzhou total itu 14 mata dan Buriram menggeser JDT dengan 12 mata karena sebelumnya JDT itu poinnya 11. Ya, jadi kalau posisinya JDT berada di peringkat ke-6 otomatis JDT itu akan bertemunya nanti adalah peringkat ke-3 ya. Jadi ketiga itu ada Vissel Kobe ya, itu agak berat juga ya. Tapi kalau misalnya peringkat 5 itu nanti ketemunya Guangzhou. Atau peringkat 4 juga sama, ketemunya peringkat 5 ketemunya Guangzhou gitu. Nah, ternyata kita tahu JDT berhasil menang 5-2. Yang mana sebenarnya secara poin sama dengan Guangzhou yaitu 14 mata. Tetapi karena JDT unggul produktivitas jaringan ya, karena JDT itu memasukkan 16 jaringan ya sama sebenarnya dengan Guangzhou tetapi hanya kemasukan 9 sedangkan Guangzhou kemasukan 12. Jadi surplusnya JDT itu 7 sedangkan Guangzhou 4. Maka JDT berhasil mengungguli Guangzhou. Nah, kalau aku tak silap di 16 besar ini masih memakai sistem home. Nanti di 8 besarnya 4 besar dan sampai final kalau tak silap itulah baru nanti di home turnamen apa dalam satu negara gitu. Kalau tak silap di Arab Saudi atau di mana gitu. Jadi dengan status posisi yang lebih baik ini akan menguntungkan. Biasanya kalau aku berkaca dari Liga Champion ya, biasanya yang peringkatnya lebih baik atau yang diunggulkan itu nanti kalau home and away partai home-nya itu di laga kedua. Itu sangat menguntungkan menurut aku berbanding ketika laga pertamanya itu harus home ya. Menurut aku lebih menguntungkan yang laga keduanya home. Nah, dengan posisi JDT yang berada di peringkat 4 di atas Guangzhou. Nah, menurut kayaknya sih ya, kalau aku tak silap, JDT nanti kan Maret ya kalau tak silap, nanti ya mainnya nanti home-nya jatah di perlawanan kedua. Itu menguntungkan JDT untuk bisa lolos lebih jauh lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu adalah soal MA ranking ya. Kita tahu jadi selalu mengatrol atau membantu sekali MA ranking Malaysia. Walaupun sekarang ada klub-klub lain yang berada di AFC Champions League itu ya, tetapi tidak sebanyak apa yang disumbangkan oleh JDT dengan kemenangan tadi ya. Sebelumnya juga ketika JDT berjaya itu melawan Central Coast Marine ya, away itu berpengaruh banyak ya untuk MA ranking Malaysia. Nah, apalagi ini dengan kemenangannya lagi tentu akan menambahkan poin ya untuk MA ranking yang tentu saja ini akan mengatur posisi Liga Malaysia dan nanti outputnya adalah peringkatnya lebih baik dan wakilnya otomatis yang untuk lolos Liga Juara-Juara Asia atau slot yang lain bisa dipertahankan atau malah meningkat. Aku belum update ya di Future Ranking seperti apa nanti slotnya, tetapi ini sangat besar kontribusinya JDT untuk level Liga Malaysia ini di mata Asia. Itulah ya beberapa sekilas yang aku ada di pikiran aku kemenangan JDT atas Pohang Steelers. Ini yang lebih menarik lagi tentu dengan kejayaan JDT ini juga ini membuat JDT ya kembali jadi apa ya? Ya apa ya, menjadi klub-klub yang memang sudah terbiasa berada di level ini. Karena sebelum-sebelumnya juga macam ini kan. Tapi nampaknya musim ini dengan strategi yang dilakukan oleh manajemen
Johor Darul Ta'zim, TMJ ataupun Pidoglio ya, memang menyiapkan tim ini dengan pemain-pemain yang sudah syarat berpengalaman. Ya mungkin berbeda dengan liga ya. Kalau di liga mungkin pemain-pemain yang sudah tua, pengalaman, mungkin akan lebih rentan cedera ya, karena ini kalau liga kan jangka panjang. Nah, kalau macam Liga Juara-Juara Asia kan ya tidak sepanjang liga ya. Jadi nampaknya dengan banyak sekali pemain-pemain yang berpengalaman ini yang dibutuhkan JDT untuk boleh berbicara lebih banyak di level Asia ataupun level tier satunya Asia ini. Ini yang strategi dilakukan oleh manajemen JDT. Nah, apakah ini akan worth it? Ya tentu nanti akan dijawab ya. Karena dengan hasil ini sudah jelas JDT akan bertemu dengan Gwangju, dan kita tahu juga kalau tak silap di pertemuan sebelumnya ya, JDT dengan Gwangju itu sudah terjadi ya, dan kita tahu siapa pemain yang patut diwaspadai Gwangju adalah top scorer Liga Juara-Juara Asia saat ini, yaitu Jasir Asani ya. Pemain yang sudah mencetak banyak sekali jaringan dan sekarang bahkan jaringannya itu di atas Ronaldo ya. Jadi itu mungkin yang patut diperhatikan. Nah, dan kalau aku lagi cek ini ya, kayaknya JDT juga sudah pernah bertemu dengan Gwangju ya. Kayaknya sih kalah ya. Coba aku tengok JDT sebelumnya dengan Gwangju. Gwangju. Udah pernah belum sih? Kayaknya udah deh. Ini kayaknya udah pernah ya. Aku agak lupa nih, coba. JDT Gwangju. 1 ketemu Shanghai, imbang. Pertandingan yang kedua ketemu Shanghai lagi, menang 3-0. Ketiga JDT. Oh iya, JDT pernah kalah 3-1. Jadi ini momentum balas dendam berarti JDT untuk mengalahkan Gwangju. Nah, tapi momentumnya memang sebelumnya JDT kalah 3-1 itu karena bermain di kandangnya Gwangju dengan sistem nanti home and away. Nah, ini menarik ya, apa yang bakal berlaku nantinya. Nah, menurut korang, apakah JDT boleh mengejutkan bola sepak Asia dengan menyingkirkan Gwangju nantinya, atau JDT akan kembali seperti perlawanan sebelumnya ya di match ketiga Liga Juara-Juara Asia Elite sebelumnya dengan kalah 3-1? Nah, menurut orang seperti apa? Tulis di kolom komentar.